Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabarnya hari ini? Kita percaya bahwa kita semua baik-baik dalam lindungan Tuhan. Amin. Mari saya mengajak kita untuk bersama-sama memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Pada saat ini mari kita katakan, Bapa di surga, kami cinta Kau, namamu ditinggikan di seluruh bumi. Kemuliaan
termulia selama-lamanya. Inilah Tuhan pujian kami pada saat ini. Biarlah Bapa menjadi pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Kami mau lebih lagi bersorak bagi nama Tuhan. Kami mau lebih lagi bersuka cita untuk-Mu ya Tuhan. Biarlah Bapa perkenan-Mu saja yang ada dalam ibadah kami saat ini. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, mari kita nyatakan sukacita kita kepada Tuhan pada saat ini. Kita menaikkan pujian hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita semua bersuka bagi Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Saudara, apa yang kita alami saat ini, mungkin ada sesuatu hal yang membuat kita merasa tidak nyaman, apalagi dengan keadaan dan situasi pandemi yang melanda negeri kita saat ini. Pujian ini saudaraku menguatkan kita bahwa dalam keadaan apapun Bapa Surgawi selalu memelihara kehidupan kita. Kepada Allah aku berharap, di darat atau di laut yang gelap, setiap saat waktu penat Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap
Saudaraku, sejatinya hidup adalah tentang sebuah perjalanan, tentang bagaimana kita menjalaninya, dan tentang bagaimana kita memberi arti dari perjalanan itu. Dalam perspektif yang demikian, semakin lama kita berjalan dan semakin jauh kaki kita ini terayun melangkah, maka semakin banyak pula pelajaran yang kita dapatkan. Karena itu banyaknya kesalahan dan juga kesulitan di awal perjalanan tak usahlah kita merisaukan. Seiring dengan berjalannya sang waktu, semua pengalaman pastilah akan mendewasakan. Yakub mengawali perjalanan hidupnya tak seindah seperti yang ia harapkan. Dia harus pergi meninggalkan rumahnya karena Esau, kakaknya, ingin membalas dendam, bersumpah untuk membunuhnya sebab dia telah mengelabui bapaknya dengan menyamar menjadi Esau, supaya dapat mencuri berkat yang seharusnya untuk Esau. Maka larilah ia ke Padan Aram, ke rumah pamannya yang bernama Laban. Kehidupannya di rumah Laban inilah yang dicatat dalam kitab Kejadian pasal 29 memberi kita pelajaran yang berharga. Ketika hidup tidak sesuai harapan, apa yang bisa kita petik sebagai sebuah pelajaran? Yang pertama, hidup itu indah kalau kita berurusan dengan orang-orang yang juga indah dalam kepribadian, indah dalam sikap, dan indah dalam karakter. Dibandingkan dengan bapaknya Ishak dan kakaknya Esau, Yakub orangnya adalah tricky. Itu bahasa halusnya. Bahasa vulgarnya adalah licik. Seperti tadi saya sampaikan di awal, larinya Yakub ke rumah pamannya Laban seperti yang diceritakan dalam kitab Kejadian pasal 29 karena dia menipu bapaknya dan mencuri hak kesulungan Esau. Di rumah Laban, mula-mula ia disambut dengan hangat. Seperti yang diceritakan di dalam ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14, segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekap dan mencium dia, kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal iwalnya kepada Laban. Kata Laban kepadanya, sesungguhnya engkau sedara sedaging dengan aku. Maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Tetapi baiknya Laban ternyata hanya sebentar. Laban adalah seorang yang juga licik seperti Yakub. Dalam keseluruhan kisah Yakub di rumah Laban inilah, maka mereka terlibat dengan aksi saling tipu menipu. Laban punya dua anak perempuan, Lea dan Rahel namanya. Rahel lebih cantik dan Yakub jatuh cinta kepadanya. Maka dibuatlah perjanjian bahwa Yakub harus bekerja selama 7 tahun kepada Laban untuk mendapatkan Rahel menjadi istrinya. Namun ketika Yakub menyelesaikan 7 tahun pekerjaannya itu, Laban ingkar janji. Saat pernikahan tiba, dia memberikan Lea dan bukan Rahel. Tentu saja Yakub sangatlah menjadi kecewa. Dia sudah bekerja keras 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel. Laban kemudian memberi syarat lagi. Untuk mendapatkan Rahel, Yakub harus bekerja 7 tahun lagi. Begitulah Laban, tetapi Yakub sendiri juga menipu Laban dalam perjanjian hasil ternak kambing domba, sehingga kambing domba yang dimiliki Yakub jauh lebih banyak daripada yang dimiliki oleh Laban. Nah, saya mau katakan begini, untuk menjawab mengapa kadang hidup berjalan tak sesuai dengan harapan. Hidup kita akan indah kalau kita berurusan dengan orang-orang yang juga indah dalam sikap dan karakter. Tetapi hidup kita akan menjadi sulit dan terasa keras kalau kita berurusan dengan orang-orang yang secara sikap dan karakter tidaklah indah. Ini pelajaran pertama tentang kehidupan yang dipetik dari perjalanan awal kehidupan Yakub. Nah, yang kedua, bekerja itu jika disertakan cita-cita atau impian, maka menjalaninya bukanlah sebuah beban. Dalam ayat 18 sampai dengan ayat 20 diceritakan, Yakub cinta kepada Rahel. Sebab itu ia berkata,
aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel anakmu yang lebih muda itu. Saud Laban, lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain. Maka tinggallah padaku. Jadi, bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Nah, menarik apa yang dikatakan ayat yang ke-20 tadi, yang 7 tahun itu oleh Yakub dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. 7 tahun sebenarnya bukanlah waktu yang singkat, tetapi itulah kekuatan cinta, kekuatan sebuah impian. Demi mendapatkan gadis impiannya, 7 tahun bagi Yakub tidaklah terasa sebagai sebuah beban. 7 tahun hanya terasa seperti beberapa hari saja. Tetapi coba bandingkan dengan tanpa impian. Hidup yang tidak dihiasi dengan cita-cita atau impian pastilah terasa membosankan. Begitu juga dengan bekerja. Bekerja yang tidak dimotivasi oleh impian pastilah terasa hanya sebagai sebuah beban. Oleh sebab itu, mengapa tidak hidup ini dihiasi dengan cita-cita? Mengapa tidak hidup ini diperindah dengan impian? Impian akan memotivasi kita untuk bekerja keras, dan bekerja keras akan membawa kita kepada kesuksesan. Maka bermimpilah. Tetapi ingat ini, impian bukanlah apa yang kita lihat di dalam tidur kita, tetapi itu adalah sesuatu yang membuat kita tidak ingin tidur. Sesuatu yang membuat kita ingin terus maju melangkah, sesuatu yang membuat kita ingin terus bekerja dengan keras, sesuatu yang membuat kita siap untuk berkorban, sesuatu yang membuat kita siap untuk membayar harga sampai apa yang kita impikan mewujud menjadi sebuah kenyataan. Karena itu saya mau katakan seperti ini, hidup ini penuh dengan perjuangan. Dalam perjalanan berjuang, impian adalah bensin yang membakar semangat kita untuk menuju kepada impian dan juga cita-cita. Maka bermimpilah. Ketika Laban memberi persyaratan kepada Yakub bahwa untuk mendapatkan Rahel, Yakub harus bekerja kepadanya selama 7 tahun, itu adalah harga untuk sebuah cinta. Ini memberi kita sebuah pelajaran yang juga sangat berharga, bahwa segala sesuatu itu ada kepantasannya. Rahel memang cantik, entah apalagi kualitas baik yang dia miliki sehingga Yakub jatuh cinta kepadanya dan siap untuk membayar harga. 7 tahun ia bekerja untuk pamannya. Nah, kadang dalam hidup ini ada orang-orang yang hanya ingin mendapatkan yang terbaik untuk dirinya tanpa berusaha untuk memantaskan diri, sehingga apa yang diinginkannya itu hanya berakhir sebagai sebuah mimpi kosong di siang bolong. Kita harus membangun kepantasan untuk apa yang kita inginkan. Jika kita memiliki impian, maka bekerja bukanlah sebuah beban, tetapi sebuah kebahagiaan. Bahwa bekerja akan mewujudkan impian menjadi sebuah kenyataan. Tetapi diceritakan di dalam ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28, ada sebuah insiden. Sesudah itu, berkatalah Yakub kepada Laban, berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia. Lalu, Laban mengundang semua orang di tempat itu, dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam, diambilnyalah Lea anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Silpa, budak perempuannya, kepada Lea, anaknya itu, untuk menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapatkan Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?
Jawab Laban, "Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini, kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi." Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel, anaknya itu menjadi istrinya. Nah, pelajaran yang ketiga adalah apa yang kita tuai hari ini itu adalah hasil dari apa yang kita tabur tempo hari. Tempo hari Yakub mencuri hak kesulungan Esau. Tempo hari Yakub menipu bapaknya. Tempo hari Yakub merebut berkat yang seharusnya untuk Esau. Dan sekarang ia memetik hasil dari apa yang ia tanam tempo hari. Tanaman kejahatannya itu sudah bertumbuh menjadi sebuah pohon dan sudah pula berbuah. Maka sekarang Laban menipunya di saat ia sudah bekerja keras untuknya. Kerja kerasnya selama 7 tahun tidak membuat pamannya memberikan Rahel, tetapi Lea kakaknya, sehingga dia harus bekerja 7 tahun lagi untuk mendapatkan impiannya Rahel. Saudaraku, ketika kehidupan tidak berjalan sesuai harapan, ingatlah ketiga pelajaran ini. Yang pertama, hidup itu indah kalau kita berurusan dengan orang-orang yang juga indah dalam kepribadian dan juga indah dalam karakter. Maka nasihatnya, hindarilah orang-orang yang tidak indah karakternya. Jalinlah hubungan hanya dengan mereka yang memiliki karakter yang indah. Yang kedua, bekerja itu jika didasarkan kepada impian, maka menjalaninya tidaklah terasa sebagai sebuah beban. Maka nasihatnya adalah bangunlah sebuah impian. Dan yang ketiga, apa yang kita tuai hari ini adalah hasil dari apa yang kita tabur tempo hari. Karena itu bersabarlah. Belajarlah dari semua kesalahan. Jika hidup tidak berjalan sesuai dengan harapan, maka lakukanlah perbaikan-perbaikan. Tuhan mungkin saja sedang menunda doamu, tetapi Ia tidak akan pernah mengabaikanmu. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Saudaraku, mari kita bersepakat, bersehati, berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, kami bersyukur sebab kasih setiamu tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Engkaulah Allah yang Maha Kasih, Engkaulah Allah yang memanggil kami untuk datang ke dalam haribaanmu, berserah diri di dalam anugerah-Mu. Dalam naungan kasih-Mu kami berlindung. Kami mohon anugerah kasih-Mu ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami di Kabupaten Nias yang mengalami bencana banjir. Ada ratusan rumah yang dihuni kurang lebih 500 kepala keluarga yang terendam banjir akibat meluapnya Sungai Idahumula. Tuhan, tolonglah mereka. Kami juga berdoa bagi Papua yang sampai hari ini di beberapa wilayah masih mengalami konflik, keadilan sosial yang belum sepenuhnya merata. Kiranya tangan Tuhan yang menopang tanah Papua dan Tuhan membela mereka yang tidak sanggup untuk membela dirinya sendiri. Berkatilah pemerintahan negeri kami, biarlah pemerintahan di negeri kami berjalan dengan baik, keadilan sosial dan keadilan hukum berjalan sesuai dengan semestinya. Pulihkanlah negeri kami, jadikanlah negeri kami sebagai negeri yang memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami mengingat situasi di Afghanistan yang sedang mengalami bencana kemanusiaan setelah Taliban mengambil alih kekuasaan. Ya Tuhan, bergeraklah dengan kuasa-Mu, anugerahkan Afghanistan perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, dan nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon tarbantin kebenaran taman Tuhan untuk memperlihatkan keagungan Tuhan. Jadikanlah setiap anak-Mu terang di negeri kami, jadikan kami berkat di setiap kesulitan, jadikan kami pembawa damai di setiap konflik dan perseteruan, agar nama-Mu ya Tuhan, nama Yesus dikenal di negeri ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Umur panjang ada di tangan kananmu, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan. Biarlah kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti engkau seumur hidupmu. Tuhan